Kebetulan salah satu juri dari kompetisi Eagle Award itu saya. Jadi saya sudah tahu banyak cerita tentang para pemenang Eagle Award ini. Justru karena itu saya mengundang mereka untuk supaya semua yang hadir di sini maupun yang di rumah itu bisa mendengarkan cerita-cerita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang dipotret, direkam, dan didokumentasikan oleh anak-anak muda yang mengikuti kompetisi ini. Jadi mudah-mudahan cerita mereka ya yang sudah dengan segala upaya mendokumentasikan peristiwa di sekitar mereka menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita sambut Raka dan Putra. Mana yang Raka, mana yang Putra? Saya Raka. Raka, apa kabar? Putra, apa kabar? Oke, silakan duduk. Siap, makasih. Judul film kalian apa? Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kenapa dikasih nama atau judul ini? Pertama itu kan temanya tentang teknologi. Oke. Kita berpikir itu teknologi semakin berkembang, negara kita semakin berkembang. Namun kalau semua orang nggak bisa merasakan, ya percuma. Jadi saya berpikir kayak semua kemajuan teknologi, kemajuan negara itu harus semua merasakan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya. Emang ini cerita tentang apa persisnya? Aku tadi udah kasih bocoran dikit, tapi aku sebenarnya ingin kalian yang menceritakannya. Ya. Iya, kalau tanpa terkecuali ini sih menceritakan seorang YouTuber Oke. yang punya anugerah spesial tunanetra low vision yang namanya Mas Fahri Muhammad Rosa. Baik, ada baiknya kita lihat dulu ya cuplikan dari film dokumenter yang kalian buat. Kita simak cuplikannya berikut ini. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Ini duit pada lecek-lecek banget, buset. Ini duit gua bisa nih. Nah, ntar. Nah itu duit hasil kemarin. Baik, kalau gitu kita langsung panggil aja ya, Ya. tokoh utama dalam cerita kalian. Ya. Fakhri. Ganteng betul nih tokoh kita nih ya. Fakhri, Sip. apa kabar? Fakhri, Alhamdulillah, belum baik. dipersilakan duduk. Oh, Iya. belum. Belum, ayo berdiri lagi. Oke, Iya. berdiri lagi. Salaman dulu. Siap. Iya. Tadi udah diarahin ke bangku soalnya. Oh, marahin yang mengarahkan. Iya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah kabar baik. Kamu bisa lihat aku, kamu nggak bisa lihat sama sekali atau low vision? Low vision tipis-tipis. Tipis-tipis, artinya kamu nggak bisa lihat betapa gantengnya aku. Nah, itu dia. Tapi dari suara mungkin kelihatan ganteng kali ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, silakan duduk. Oke. Kamu udah tahu sofanya? Udah tahu, tinggal mundur kan. Nah, Iya. Oke, silakan duduk. untung udah duduk duluan tadi. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin melihat pertemuan saya dengan Fakhri ini agak aneh, saya bercanda, ya, tidak kelihatan tidak berempati. Saya ini Ketua Komite Mata Nasional, bergaul dengan teman-teman yang ada di dalam organisasi Pertuni. Jadi saya sudah terbiasa dengan teman-teman tunanetra, teman-teman buta. Jadi kehidupan mereka itu penuh dengan canda. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa, aduh kita harus mengasihani mereka. Begitu, Fakhri? Iya benar. Jadi kamu tidak minta dikasihani kan? Hah? Ya dikasih nasi boleh sih. Fakhri, ini Ya. umur berapa Fakhri udah nggak bisa lihat? Dari lahir, Oh, dari lahir. bakat.
Oh, bukan bakat itu, Fakhri. Iya. Nah, kemudian, loh kamu kok seneng sendiri dengan? Oke. Ya. Kemudian jadi apa istilahnya YouTuber, content creators atau jadi apa nih? Guru. Apa Guru influencer, guru, Iya. oh, mentor lah. Mentor jangan ya, mentor ya. guru ya. Mentor itu sejak kapan? Kalau YouTube sendiri sih sebenarnya punya akun YouTube itu udah dari 2016 kalau nggak salah deh. Tapi kalau mulai yang benar-benar konten benar-benar ada isinya tuh 2020. Nah, tapi kenapa itu konten itu yang kamu pilih? Mereview gadget. Iya. Gadget apa yang kamu review dan bagaimana kamu menggambarkan review tadi? Kalau saya lebih ke handphone sih. Handphone. Iya. Lebih Maksudnya handphone direview oleh review orang handphone. yang nggak bisa melihat handphone itu sendiri. Iya. Bagaimana caranya? Iya, jadi lebih ke menceritakan pengalaman penggunaan si handphone itu dari sudut pandang saya sih. Kamu pakai handphone? Pakai Handphone seperti orang lain atau Iya. handphone khusus? handphone biasa. Terus bagaimana kamu bisa tahu kalau ada gambar atau ada, ya kalau suara kita bisa tahu, tapi menggunakannya bagaimana itu? Jadi di setiap handphone yang ada sekarang, mau Android atau mau itu iOS, Apple, itu udah ada fitur namanya screen reader. Disebutnya screen oke. reader. Nah, kalau di Apple itu namanya voice over, kalau di Android namanya talkback. Kamu bisa kasih lihat nggak? Kamu pakai handphone apa ini? Kebetulan iPhone. Wih, lebih canggih. Boleh pamerin dulu. Tunggu ini agak sombong ini aku lihat ini. Bukan gitu, adanya itu. Oh, adanya itu. Oke. Ini handphoneku pun kalah ini. Oke, jadi kamu pakai handphone ini, handphone yang bisa dipakai semua orang. Bisa dipakai semua orang. Tapi ada di dalamnya aplikasi untuk Iya. voice reader lah. Screen reader. Jadi Oh, screen ya, reader. Jadi misalkan kita tunjuk, nah ini settings, Chrome, message, terus phone. Ini emang suaranya nggak saya lambatin, karena kalau dilambatin ngantuk. Oke, jadi ini sebenarnya kamu udah mengenal ya. Jadi cuma Iya. kamu udah tahu itu maksudnya ya. Iya, Oh, ini berarti udah biasa. setting. Udah biasa. Kamu mereviewnya itu misalnya untuk penyandang disabilitas, ada produk-produk handphone yang tidak mewakili atau mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas gitu ya? Bisa juga, mungkin kalau itu lebih ke aplikasi misalnya. Jadi aplikasi yang Oh, misalkan aplikasi tiba-tiba tadinya aksesibel, tadinya bisa terbaca semuanya, tiba-tiba di-updatean kesekian, kok ini nggak kebaca gitu kan. Itu kalau review aplikasi kayak gitu. Wah, ini berharga sekali nih. Dengan harapan developernya ngeliat, terus Langsung. ada perbaikan gitu. Oke. Itu pernah nggak kejadian bahwa ada perbaikan? Pernah. Waktu ngajak Fakhri bagaimana respon pertama dia? Kalian menemukannya di mana? Oke, di YouTube cari-cari. Tapi kan nggak gampang untuk nyari dia. Iya, enggak kebetulan dia cukup lumayan yang paling atas sih. Karena mungkin dia cukup aktif. Dan saya lihat juga desain tampilannya itu juga kayak menarik gitu. Berarti kayak, wah ini kayaknya lebih niat juga gitu kan. oke. Dan konten-kontennya juga menurut saya bagus gitu kan. Karena kan nge-review aplikasi, nge-review gadget. Sesuatu yang nggak lumrah ya. Iya, betul. Kesulitan kalian untuk mengangkat cerita Fakhri atau tantangan yang kalian hadapi untuk mengangkat cerita Fakhri ini apa? Tantangannya apa ya? Kita malah ngerasa dimudahkan sih. Dimudahkan sih. Kalau menurut saya secara teknis waktu produksi habis Eagle Lab ini harus tahapannya mungkin dari sharing teman-teman peserta lain pada saat itu kesulitannya ada ketika riset subjeknya di film mungkin bisa bercerita banyak gitu Mas Andi. Tapi ketika kamera ada di depan mata dia gitu, depan mata subjek, mungkin kan pasti ada rasa grogi atau sehingga itu jadi kesulitan. Tapi beda dengan kita gitu, ketika ketemu sama Mas Fahri, kita taruh kamera di depannya, nggak jadi masalah apa-apa buat dia, malah dan Saya nggak tahu ada kamera di sini. Itu dia. Makanya jadi semuanya jadi lebih mudah ya. Biasanya tuh pada umumnya film-film yang mengangkat cerita tentang penyandang disabilitas itu dramanya yang diangkat adalah drama yang sedih, menderita, susah, penuh perjuangan. Tapi nuansa di film ini kok beda ya. Itu by design atau kalian mengalir atau gimana? By design, karena ketika kami meriset, ngobrol langsung, ketemu, mereka tertawa gitu. Maksudnya kayak
bercanda-canda gitu. Makanya saya berpikir untuk apa saya bikin sesuatu yang sedih, orang mereka aja biasa aja gitu loh. Mereka ceria gitu. Gembira, Iya, mereka ceria, gembira. ya. Sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Ya, misalkan ketika marah-marah, aduh kenapa anak gue buta gitu kan. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba Cering. ngelihat, oh aku ngelihat kan nggak gitu loh.